3 level. Tapi di Ya, jenjang kelas ya, 4, 5, 6 lebih ini tinggi. antara 4 level ataupun 5 level, menyesuaikan dengan kompleksitas materinya tadi. Iya, Nah, Pak Rudi. seperti Iya, itu. saya jadi tercerahkan sekali nih, Pak Rudi. Memang benar kalau untuk kelas tinggi tadi contohnya kelas 6, jadi lebih kompleks. Levelnya udah ada 4, kemudian juga ada kriterianya lebih dari 3 dan 4 ya. Jadi tadi Iya, saya tertarik sekali terukur. Nah, tadi terukur juga bagus ya, Pak. Jadi ada kalau iya biasanya saya harus lihat terukur. iya, di beberapa buku masih ada yang agak ambigu, betul, Pak. Jadi ada persentase bantuan guru tuh seberapa besar menentukan leveling tersebut. Keren, keren, Pak Iya, Rudi. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi atas sharingnya, praktik baik yang dilakukan di sekolahnya. Semua moga-moga teman-teman jadi lebih tercerahkan. Nah, untuk yang kedua kali ini kita akan masuk ke teman belajar hebat kita yang kedua, yaitu Bapak Ponco Seputro dari SMA 70 Jakarta Selatan. Kepada Pak Ponco, silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru pengajar. Eh, Perkenalkan sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Ponco. Saat ini saya mengajar bahasa Jerman di SMA Negeri 70 Jakarta. Nah, malam ini izinkan saya untuk sharing ya Bapak Ibu, kita punya tetap sharing tentang apa yang sudah saya lakukan. Sebetulnya ada satu keuntungan sih buat saya ketika saya menjadi pembicara kedua setelah Pak Rudi. Jadi hampir semua materi itu sudah disampaikan oleh Pak Rudi gitu Bapak Ibu. Ini saya hanya sekedar menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Tapi tadi materi Pak Rudi itu bagus banget Bapak Ibu ya. Saya hanya sekedar membantu menyampaikan apa yang sudah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, kalau tadi ketika Pak Rudi itu kan mungkin di tingkat SD, saya di tingkat SMA. Kebetulan saya juga karena mengajar bahasa, di pelajaran bahasa asesmen itu sebagian besar bentuknya adalah atau yang diujikan bentuknya praktik Bapak Ibu. Karena kita ngajar bahasa berarti kita kan pengen anak-anak itu bisa berbicara gitu ya, bisa berbicara intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, eh, kebetulan di sini yang saya ambil contoh adalah ketika anak-anak praktek untuk berdialog ya untuk praktek berdialog kalau kita atau saya menyebutnya sebagai Roland Spiel, jadi tidak hanya menyebutnya sebagai dialog, tapi saya menyebutnya sebagai Roland Spiel. Jadi saya berharap siswa itu memang benar-benar apa ya menjiwai gitu, menjiwai apa yang mereka praktekkan. Jadi nggak cuma sekedar maju ke depan, kemudian mereka berdialog, tidak megang apapun, seperti kesannya seperti orang yang menghafal. Seperti Bapak Ibu. Makanya di sini saya mencoba untuk membuat rubrik asesmennya, gimana caranya supaya anak-anak itu terlihat seperti menghayati perannya mereka. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menggunakan ujaran Eindhoven atau berbelanja dalam bentuk bermain peran dengan kaidah kebahasaan yang benar. Jadi di sini kalau di pelajaran bahasa itu di bahasa Jerman kita selalu mengkaitkan tema sekeliling, jadi kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, kebetulan sini yang saya angkat adalah tentang temanya adalah berbelanja. Ini di kelas 12 saya mengajarkannya untuk di fase. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kemudian saya breakdown, saya perinci lagi menjadi kriteria. Jadi sebelum saya nyusun rubrik, saya tentukan dulu tuh sama seperti di Pak Rudi, indikator atau kriteria apa saja nih yang saya pengen murid untuk kuasai. Jadi misalnya di tema Eindhoven, saya pengen anak-anak tuh untuk bisa menguasai pertama ujaran untuk menyebut menanyakan ya atau meminta informasi. Gitu. Kedua, ujaran untuk menyebutkan informasi. Ketiga, karena temanya Eindhoven, berarti saya pengen anak-anak itu bisa menyebutkan kosakata tema Eindhoven atau berbelanja, entah itu sayuran atau nama-nama buah seperti dalam bahasa Jerman. Kemudian juga pelafalannya. Dan kemudian ketika berbelanja pasti kan akan menyebutkan harga. Nah, itulah. Jadi dari tujuan pembelajaran itu saya background dulu kira-kira apa saja sih yang saya pengen anak-anak untuk kuasai seperti itu. Jadi kita breakdown dulu, saya breakdown setelah dapat indikatornya atau kriterianya, kemudian saya buat juga deskripsinya sama seperti tadi Pak Rudi lakukan.
Kebetulan setelah itu deskripsinya tuh tanya untuk level 1 yang diminta apa, level 2 seperti apa, 3 sampai level 4. Kebetulan kalau saya di SMA memang selalu sampainya level 4. Jadi setelah saya breakdown jadi kriteria indikator, saya buat deskripsi kriterianya, kemampuan apa yang saya harapkan sampai nanti paling tinggi. Setelah itu, saya latihkan dulu anak-anak Bapak Ibu. Gitu kan. Saya jadikan sebagai asesmen formatif. Cuman memang ketika di asesmen formatif itu tidak menggunakan kriteria yang saya buat tadi. Kriteria yang saya buat tadi itu gunanya untuk yang asesmen di sumatifnya Bapak Ibu. Tapi di formatifnya itu saya menggunakan deskripsi. Ya, kalau yang tadi itu saya menggunakan rubrik, sekarang yang di formatifnya saya gunakan deskripsi. Hanya ada dua pilihan Bapak Ibu. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Nah, di sini. Jadi di asesmen formatif di sini saya latihkan dulu nih anak-anak. Jadi anak-anak tuh sudah tahu dulu nih, oh nanti yang akan dinilai atau yang diminta ketika mereka ujian akhir atau di asesmen sumatif itu apa saja sih gitu. Sudah saya latihkan dulu di formatifnya. Jadi misalnya sini saya meminta dapat menyebutkan satuan kemasan dengan benar. Jadi saya latihkan dulu ke anak-anak, saya uji cobakan dulu di asesmen formatif. Jadi di sini pun saya juga sudah bisa mengetahui kira-kira anak mana saja sih yang nanti butuh bantuan gitu ya. Apakah anak sudah memadai atau belum untuk setiap diskusi ini seperti ini. Memang butuh waktu, tapi memang ini lebih memudahkan kita bagi guru untuk melihat kemampuan siswa dan siswa pun juga sama lebih memudahkan bagi mereka untuk melihat kemampuan mereka gitu ya. Jadi ketika di kriteria ini kira-kira mereka sudah bisa atau belum, di kriteria yang kedua mereka sudah bisa atau belum, yang ketiga mereka sudah bisa atau belum. Kalau belum bisa ya berarti mereka nanti mengulang lagi, belajar lagi, nanti setelah itu coba lagi seperti itu. Jadi memang eh, setelah dari formatif ini, setiap anak sudah mencoba, sudah bisa menilai, guru sudah bisa menilai, setiap deskripsi anak sudah memadai atau belum, baru nanti kita lanjut ke asesmen sumatifnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak sudah melalui asesmen formatif, sudah paham apa yang mereka harus kuasai, jadi diharapkan ketika nanti mereka menghadapi asesmen sumatifnya atau ketika mereka harus benar-benar melakukan online skill di depan kelas, itu mereka sudah siap, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka sudah mengetahui apa yang harus mereka katakan seperti itu. Nah, di sini kriterianya yang saya sampaikan tuliskan adalah satu ada mendapat menggunakan tindak meminta dan memberi informasi. Kemudian yang kedua adalah pelafalan kosakata dan kalimat. Nah, yang ketiga adalah menggunakan media alat bantu yang kreatif. Kenapa alat bantu yang kreatif ini saya masukkan? Tidak saya sampaikan, saya ingin anak-anak itu nggak cuma maju ke depan kemudian berdialog hanya sekedar menghafal seperti itu. Saya harapkan anak-anak itu bisa ada interaksi sama teman-temannya, ada hal yang mereka bisa lakukan seperti itu. Dan itu benar-benar sebetulnya bisa membantu anak-anak untuk kreatif. Saya melihat anak tuh kreatif sekali Bapak Ibu. Anak-anak itu ketika mereka diminta untuk kreatif, itu kreatifnya sangat-sangat luar biasa. Dan itu yang harus kita fasilitasi Bapak Ibu. Nggak perlu kita yang terlalu menuntut banyak, asal anak sudah bisa menunjukkan kreatif yang lebih, itu sudah jadi apa ya, nilai khusus untuk anak-anak. Ya, jadi ada anak-anak yang ngeprint sendiri, ada yang mereka menggambar sendiri, yang jago gambar biasanya mereka akan gambar sendiri Bapak Ibu. Gitu. Jadi sini mereka bikin alat bantunya bikin sendiri, uangnya mereka gambar sendiri, buah atau sayuran yang mereka mau jual itu juga mereka gambar sendiri seperti itu. Ada juga yang ngeprint langsung gitu ya. Yang punya print mungkin mereka akan print langsung atau ada juga yang malah membawa aslinya. Jadi mereka bawa buah-buahan asli, bawa sayuran asli, pakai uang asli seperti itu. Bapak Ibu. Jadi memang salah satu saya masukkan alat bantu yang kreatif ini sebagai salah satu dasar kriteria penilaian dan seperti itu untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, di sini levelnya saya mulai berkembang, berkembang, cakap dan mahir. Memang kalau level ini terserah lagi balik lagi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu seperti apa. Nah, nah keuntungannya apa sih untuk kita guru-guru ketika membuat rubrik seperti ini?
Nah, yang pertama, satu bagi kita guru, kita tuh akan lebih mudah dalam menyusun rencana pembelajaran. Kenapa lebih mudah? Karena kita tahu nih, yang kita minta anak-anak untuk kuasai kriterianya apa saja. Nah, berarti yang akan kita ajarkan adalah ya kriteria itu saja. Kita tidak perlu mengajar kemana-mana. Kita hanya fokus mengajarkan kriteria apa yang kita inginkan anak kuasai. Nah, itu saja yang akan kita ajarkan. Kemudian, karena kita sudah tahu kriterianya, kita sudah tahu apa yang kita mau, ya KBM-nya akan berjalan dengan teratur dan sistematis. Kita kan sudah bisa membuat langkah-langkah. Oh, setelah materi ini saya akan ke sini, saya akan ke sini, saya akan mengajarkan ini seperti itu sampai nanti akhirnya akan sampai ke sumatifnya. Kemudian proses asesmen tersusun dengan baik dan runtut, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa membuat asesmen itu berjalan dengan baik dengan runtut. Kemudian yang keempat adalah dilakukan secara objektif. Karena sudah ada panduannya, Bapak Ibu ya sudah tinggal lihat aja panduan itu ketika setiap anak melakukan asesmen, tinggal dilihat hasilnya berdasarkan rubrik yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian bagi peserta didik apa? Satu, tentu saja sama seperti yang Pak Rudi sampaikan, siswa sudah tahu tuh, peserta didik sudah tahu apa saja sih yang dia harus kuasai untuk mencapai TP ini, ya. Karena kita sudah sampaikan, sudah kita latihkan di asesmen formatif, berarti peserta didik sudah tahu, oh ini loh untuk TP ini, untuk materi ini, yang harus saya kuasai itu ini A, B, C, D, E, seperti itu. Dua, karena mereka sudah mengetahui apa yang mereka harus kuasai, pasti otomatis mereka akan lebih antusias dalam mempersiapkan diri. Mereka akan fokus kepada hal apa saja yang penting. Ya, dan ketika pelaksanaan asesmen pun, ya saya yakin anak-anak juga sudah pada siap gitu. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah karena saya di bahasa ada praktek, itu ketika temannya maju, temannya yang lain itu akan sangat penasaran. Kira-kira mereka kan seperti apa sih? Ya, media yang mereka bawa itu seperti apa? Mereka akan tampil seperti apa? Seperti. Jadi ketika setiap anak itu akan membawa media yang berbeda, itu akan membuat teman-teman yang lain itu akan tertarik untuk melihat. Dan itu pasti juga akan ketika di akhirnya adalah menimbulkan apresiasi. Jadi ketika temannya sudah selesai maju, yang lainnya akan tepuk tangan, akan mengapresiasi seperti itu. Nah, yang keempat, proses asesmen akan menjadi lebih menarik dan hidup. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu yang saya dapat share, ya Bapak Ibu, yang dapat saya berbagi kepada Bapak Ibu. Kebetulan karena saya mengajar bahasa, ya kira-kira seperti itu. Demikian dari saya, Bu Ani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ponco, terima kasih berbaginya Pak Ponco ya. Saya bisa tahu alur penyusunan rubriknya ya Pak Ponco, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian juga kriteria, deskripsi, dan asesmen. Dan yang tadi saya bisa highlight dari ini ya Pak Ponco, anak-anak sudah tahu dulu rubriknya ini ya, sama Pak Poce sama Pak Rudi tadi sama ya. Anak-anak jadi sudah mempersiapkan dulu bahwa rubrik ini seperti ini loh. Kemudian anak-anak sudah mempersiapkan diri, oh aku harus mencapai ini. Nah itu sudah dipersiapkan tentunya ya. Sama bagus di sekolah saya juga seperti itu. Cuman lebih sederhana sih, nanti akan belajar lebih banyak lagi dari Pak Ponce sama Pak Rudi bahwa anak-anak dan guru lain juga perlu, oh asesmen ini perlu diberikan kepada teman guru untuk dilihat dulu apakah sudah sesuai. Jadi ada masukan dari teman guru lain juga ya Pak Ponco. Nah, Iya, Bu. demikian ya Pak Ponco. Betul, Oke, iya. terima kasih banget Pak Ponco. Ini sangat menginspirasi dan banyak sekali insight yang didapat ya dari dua narasumber hebat kita yang telah berbagi untuk pembuatan rubriknya. Padahal asesmen ini sendiri sebenarnya ada asesmen deskripsi juga ya Pak. Tapi kalau rubrik itu memang lebih keterbacaannya tuh kalau menurut kami ini sebagai guru ya pelaku di lapangan juga lebih gampang dipahami kriterianya apa, capaiannya apa itu sudah lebih terlihat. Oke, baik. Demikian dari dua narasumber hebat. Terakhir nih kita akan mendengarkan dari narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Putih. Mana Ibu Putih? Oke, Ibu Putih di highlight ya. Oke. Terima kasih Ibu Putih. Monggo silahkan Bu Putih untuk memberikan penguatan nih kepada dua narasumber kita. Oh Waktunya saya persilakan buat Bu Putih. ya, oke. Terima kasih Bu Ani. Oh, itu main-mainnya nggak jadi ya? Oh iya ya, aku main dulu apa ya? Oh iya boleh-boleh. Boleh. Bu Putih deh boleh. Bu Baik, Ani untuk silakan. berhenti dulu deh. Nanti Bu Putih tunggu habis main ini ya. Lupa nih. Boleh. Teman-teman guru hebat semua, nih ada mainan lagi nih, satu lagi nih.
Coba cepet-cepet nih tulis di kolom chat. Siapa dulu yang paling cepat nih untuk menghitung berapa jumlah segitiga dalam gambar tersebut. Waktunya Bu Putih 1 menit ya, minta ya. 1 menit saja deh. Agak lama nih Bu Putih. Ngitung dulu. 10, 11, 10, 10, 11. 10 banyak kan nih. 10, 15, 10, 13, 11. Wow, Bu Putih, teman-teman hebat kita masih semangat untuk Aduh, mendengarkan sampai akhir dan aku akan juga ikut bertanya. hitung Jadi nih jadinya nih Bu terlihat Ani. iya. Bu Putih berapa Bu Putih? Eh, nggak tahu nih, kayaknya tadi hitungnya 12, tapi nggak tahu nih bener apa enggak ya. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Wow, teman-teman sudah menjawab rata-rata 13 ya? 10, rata-rata 10. Iya, Oh, rata-rata makin banyak. 10. Iya. Oke deh. Mau tahu berapa jumlah sebenarnya? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Iya, Tiga Bapak dan belas. Ibu, yang benar 13. Tangan yang sudah menjawab 13, jawabannya betul. Oke, Bu Putri, sekarang waktunya buat Bu Putri nih dilanjutkan. Oke. Main-mainnya udah. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih juga tadi Pak Rudi dan Pak Ponco. Selamat malam untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. Jadi, aduh, ini ditaruh paling terakhir. Semoga masih pada menyimak nih ya teman-teman sekalian. Mungkin di sini saya mau ngobrol, sharing gitu ya. Pengalaman sih untuk menyusun rubrik ini sekalian juga tadi dengar cerita-cerita seru dari Pak Rudi dan Pak Ponco, Bu Ani juga tadi sempat share-share juga, terus jadi ingat, wah dulu waktu aku ngajar aku juga kayak gini nih siklusnya yang aku kerjakan gitu ya, dan kebetulan dulu waktu aku ngajar emang aku suka banget em, dari merancang asesmen sambil namanya utak-atik rubrik. Dulu aku selalu dikenalnya dengan orang yang suka utak-atik rubrik gitu ya. Jadi kayak selalu, apalagi yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, mungkin nextnya sebenarnya, oh ya ini aku mau share dulu juga nih teman-teman di dalam, jadi sebenarnya saya juga beberapa kali mencoba mencari buku gitu ya, referensi apa sih di dalam dunia pedagogi internasional gitu ya. Banyak juga sih sebenarnya yang ngomongin tentang gimana sih cara menyusun rubrik. Ada banyak sekali sumber-sumbernya, tapi dua buku ini uh, personally untuk saya pribadi ini yang saya suka sih, dua buku ini karena bahasanya sangat mudah, mudah diikuti. Di setiap babnya itu ada conclusion dari setiap babnya, jadi kita tahu, lalu ada contoh-contohnya gitu. Jadi mungkin teman-teman ini bisa screenshot dulu gitu ya untuk lihat, siapa tahu teman-teman bisa coba cari dulu. Oke, jadi ini mau share sedikit aja. Ada bukunya dari Daniel D. Stevens yang tentang Introduction to Rubrics. Lalu ada juga dari Susan M. Brookhart. Ini gimana sih create and use rubric? Nggak cuma untuk summative, tapi tadi kayak Pak Ponco ada untuk formatif juga. Dan gimana mengkonversikan apa yang ada di rubrik itu ke dalam sebuah mungkin skala penilaian gitu ya. Oke, boleh nextnya. Nah, mungkin biasanya biasanya kalau saya tuh mau ngomonginnya selalu dari why, kayak Simon Sinek kan ya, always start with why gitu. Jadi kenapa sih sebenarnya rubrik gitu? Kita lihat nih ada 6 ya, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian gitu, bahwa sebenarnya nih ini berdasarkan dari dua buku yang tadi juga saya udah share juga gitu ya. Jadi kenapa sih rubrik itu ada dan kenapa rubrik itu digunakan gitu? Nah, rubrik itu sebenarnya satu tujuannya adalah supaya dia memberikan umpan balik untuk murid yang tepat pada waktunya. Jadi in a timely manner, langsung gitu, nggak nunggu sampai di akhir-akhir gitu kan ya. Jadi bisa langsung
sebagai apa ya, media gitu ya untuk kita menyampaikan umpan balik kepada murid gitu. Lalu selain itu memberikan umpan balik yang spesifik gitu. Kenapa spesifik? Karena tadi dari cerita dari Pak Rudi, Pak Ponco gitu kan ada kesamaan ya teman-teman sekalian. Ada kriterianya, lalu ada skala penilaiannya, ada deskripsinya gitu. Nah, sebenarnya kriteria itu tuh sebenarnya juga bisa menjadikan salah satu ajang percakapan kita sama murid untuk memberikan umpan balik bagi murid yang sangat spesifik gitu. Jadi sesuai kriterianya. Lalu rubrik itu juga sebenarnya untuk mendorong keterampilan berpikir kritis murid. Kenapa? Karena bisa lihat, oh ini kriterianya seperti ini. Tadi Pak Rudi juga ngobrol, Pak Ponco itu kan berbagi ke guru lain, ini juga dikasih lihat ke murid-murid juga. Sebenarnya itu juga membantu murid-murid untuk apa ya, memiliki rasa kepemilikan gitu ya terhadap asesmennya dan terhadap rubriknya. Dan rubrik ini sebenarnya membangun komunikasi antara guru dan murid. Selain itu, memastikan ini penting, memastikan assessment ini adalah adil gitu untuk murid. Kenapa adil? Karena dibagikan dulu gitu kan ya Ibu dan Bapak, dan murid-murid tahu ini rubriknya ini seperti apa sih. Jadi mereka nggak tiba-tiba, wah aku dinilai di kriteria A, B, C, tapi aku nggak pernah tahu aku dinilai seperti itu. Nah, sementara ini assessment yang adil. Dan yang terakhir, membantu guru untuk menyempurnakan kualitas pengajaran, tentunya bagi kita gitu ya. Nah, mungkin kalau diklik next, yang serunya kalau kita lihat nih teman-teman, dari 6 hal ini, 5 hal ini sebenarnya adalah untuk murid gitu ya. Jadi rubrik ini biasanya kan perspektifnya adalah rubrik dibuat oleh guru gitu supaya guru juga bisa lebih mudah dalam tracking atau melacak atau melihat progres atau perkembangan anak-anak. Tapi sebenarnya rubrik ini tuh juga salah satunya sebagai bagian dari gimana sih kita mengkomunikasikan semua pembelajaran itu untuk murid-murid gitu. Jadi 5 dari 6 hal ini, 5 untuk murid dan 1 sebenarnya untuk guru gitu. Nah, jadi kelihatan ya rubrik itu penting. Lalu nextnya mungkin kita bisa masuk ke bagaimana gitu. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan saya juga lihat di chat gimana sih alurnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya biasa yang saya ambil dari buku juga dan dari pengalaman juga gitu. Jadi kita bisa mulai sebenarnya dari refleksi gitu ya teman-teman. Sebenarnya dari tujuan pembelajaran kita, lalu kalau sudah ada nih tujuan pembelajarannya, apa sih assessment yang tepat yang bisa menunjukkan anak-anak itu paham, mahir, atau menguasai keterampilan sesuai tujuan pembelajarannya. Terus baru kita refleksi. Dari assessment ini, konsep assessmentnya apa ya? Kenapa ya aku menciptakan assessment itu? Hasil dari sebelum-sebelumnya nih, kalau dari tahun sebelumnya, atau hasil dari assessment sebelumnya itu seperti apa? Apakah ini akan berhasil gitu. Jadi refleksinya mulai dari bentuk atau konsep assessmentnya. Dari konsep assessment itu kemudian kita jabarkan. Oke, kalau assessmentnya udah ada, murid bisa membangun apa? Mengkonstruksikan bangun ruang. Tadi murid bisa menggunakan, aduh istilah yang Jerman itu ya, untuk apa? Belanja gitu kan. Berarti itu kan sebenarnya konsep assessmentnya gitu, untuk mempraktekkan aplikasi. Nah, kita lalu jabarkan, oke ini tujuan pembelajarannya sudah ada, detailnya tuh mereka harus ngapain sih? Jadi misalnya murid bisa menggunakan istilah bahasa Jerman dalam situasi sehari-hari, itu kan jabarannya ya, detailnya. Murid bisa membangun sebuah bangun ruang bersama-sama dengan kelompoknya gitu. Jadi ada jabaran terhadap assessmentnya, ada detailnya. Lalu berikutnya, sesudah dari jabarkan, tuliskan. Nah, tuliskan ini mungkin seperti yang tadi Ibu dan Bapak atau teman-teman udah lihat di ceritanya Pak Rudi, ceritanya Pak Ponco gitu kan. Sebenarnya apa sih nih ekspektasinya gitu. Jadi anak-anak harus bisa apa, diharapkan bisa apa. Diharapkan bisa pakai istilah yang tadi yang bahasa Jerman dalam berbelanja, diharapkan dia bisa menunjukkan sesuatu gitu ya, membuat media belajar. Karena kalau anak bisa buat media belajar, sebenarnya dia paham konsepnya gitu. Dari situ kemudian kita susun, masuk ke unit terkecil yaitu susun ekspektasi dan susun kriterianya dan berdasarkan skala.
Tadi kan banyak yang ngomongin skala nih ya, Ibu dan Bapak. Mau pakai skalanya 3, skalanya 5 gitu. Jadi dari situ kita turunin lagi, oke ekspektasinya apa sih? Berarti anak bisa ngapain? Ini juga tadi ada banyak pertanyaan, kalau tematik gimana? Kalau IPAS gimana? Sebenarnya di rubrik itu kita bisa kriterianya itu spesifik kepada tugasnya. Dalam hal ini mungkin ceritanya Pak Ponco tadi, ceritanya Pak Rudi gitu ya. Gimana bisa anak mengkonstruksikan sebuah bangun ruang gitu kan sangat spesifik dengan tugasnya. Bisa juga kalau yang tematik sebenarnya dia bisa apa sih mengaplikasikan misalnya pengetahuan, menunjukkan pengetahuan akan konsep misalnya apa ekosistem gitu ya dengan cara apa misalnya melakukan kampanye gitu ya asesmennya. Lalu ditulis kriterianya. Kalau dia harus bikin kampanye, kampanye yang bagus itu tuh terlihat seperti apa sih? Jadi dilihat dari situ ditulis kriterianya. Berarti misalnya ada data, ada ada masalah yang mau diselesaikan gitu. Ada solusi alternatif solusi gitu. Jadi kita bisa jabarkan kriterianya berdasarkan itu tadi apa tujuan pembelajarannya, bagaimana detailnya, konsep assessmentnya seperti apa. Jadi ini siklusnya dan berjalan terus, bukan berarti sampai disusun itu putus. Sesudah itu kita juga bisa menjadikan rubrik ini sebagai refleksi lagi. Ini rubriknya udah cukup jelas belum ya? Kriterianya udah cukup jelas belum ya untuk anak-anak gitu, untuk murid-murid. Jadi itu adalah proses membuat rubrik. Berikutnya, nah apa saja isinya di dalam rubrik? Tadi mungkin ini seperti ngulang-ulang lagi karena Pak Rudi udah bilang, Pak Ponco juga sudah bilang. Nah, ada deskripsi assessment-nya. Deskripsi assessment ini bentuk assessment-nya seperti apa sih? Peran murid tuh harus ngapain? Ekspektasinya mereka harus menunjukkan apa dari assessment ini? Lalu dibuat skala penilaiannya. Misalnya mau skalanya 3, 5 gitu ya. Atau apa tadi mahir, berkembang, awal berkembang gitu. Nah, dibuat skalanya berdasarkan kebutuhan murid teman-teman sekalian. Lalu ada dimensi penilaiannya. Dimensi ini yang dimaksud dengan kriteria gitu. Jadi apa nih kompetensinya? Apakah kita mau lihat keterampilan riset anak-anak atau kita mau lihat kemampuan anak-anak dalam presentasi atau kita mau lihat apakah dia menggunakan media belajar dalam presentasinya gitu. Jadi ada kriteria dan ada kompetensinya. Lalu langkah keempat atau elemen keempat dalam isi rubrik itu ada deskripsi dari dimensinya. Nah, deskripsi ini yang menentukan menjadi indikator. Kan tadi udah ada skalanya ya, 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Atau dari mahir, dari awal berkembang, mahir, cakap gitu misalnya. Nah, deskripsi indikator ini yang menunjukkan perbedaan antara anak-anak yang awal berkembang dengan anak-anak yang berkembang, dengan anak-anak yang mahir dan yang cakap. Itu perbedaannya ada di mana ya? Indikator yang membedakan dia awal berkembang dan dia mahir itu seperti apa? Caranya gimana kita bisa tahu itu? Tentunya satu, biasanya dulu kalau saya ngobrol sama anak-anak. Asesmennya adalah ini. Bahkan dari bentuk asesmennya pun biasanya saya ngobrol sama anak-anak. Dulu saya sempat ngajar dari kelas 1 SD, kelas 3 SD sampai kelas 12 SMA. Nah, dengan anak-anak kelas 11, kelas 12 itu saya lemparkan ke murid-murid, kita susun asesmennya bareng, kita susun kriteria dan rubriknya sama-sama. Gitu. Jadi adil untuk semuanya gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini sambung ke sini, jadi libatkan murid gitu ya, teman-teman sekalian. Tadi kan Pak Rudi, Pak Ponjo juga bilang bisa dikomunikasikan ke guru-guru dulu mungkin untuk kayak keterbacaan, ngobrol dulu. Tapi penting banget buat kita dalam kalau kita membuat rubrik, kita libatkan murid-murid. Mungkin ini bisa hanya mulai baru di SD atas sampai SMP SMA. Kalau TK, SD gitu mungkin kita bisa menjelaskan rubriknya tidak perlu kasih lihat rubriknya gitu, tapi sebenarnya kita bisa jelaskan nanti di dalam tugas ini atau nanti di dalam aktivitas ini
aku gitu, ibu akan lihat kalian bisa nggak presentasi. Kalau presentasi, um, um, bisa kontak mata nggak sama penonton gitu. Jadi kita komunikasikan kriterianya gitu. Menentukan skala, berdiskusi kriteria, indikator tujuan itu bisa semua dilakukan dengan murid. Libatkan murid itu sangat-sangat penting. Libatkan murid, kita tahu idenya, namun baliknya kita lagi yang menyusunnya menjadi satu, kemudian kita komunikasikan, diberikan kepada murid sebelum asesmennya pun berjalan. Kenapa? Karena itu yang bisa menentukan asesmen itu terjadi secara adil. Sehingga murid-murid tahu, oh inilah ekspektasi untuk aku dalam menjalankan asesmen ini. Gitu. Jadi libatkan murid. Berikutnya, ya sudah, masih ada. Oh, ini terakhir contoh. Terakhir adalah contohnya. Ini yang mungkin contohnya bahasa Indonesia ya, untuk SMP. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak itu bisa mengekspresikan ide berdasarkan opini yang diambil dari analisa ide utama berbagai teks dalam konteks sosial dengan tujuan meyakinkan orang lain. Berarti bisa meyakinkan orang lain. Kalau bisa meyakinkan orang lain dan bisa mengekspresikan ide, apa saja ya kriterianya? Berarti kriterianya, oh dia harus ekspresikan idenya dengan runut nih, runtut mestinya ya. Lalu gimana dia caranya meyakinkan orang lain? Berarti harus ada data, harus ada riset yang valid gitu. Itu bisa jadi dua kriteria untuk rubrik ini. Ini contoh saja ya Ibu dan Bapak gitu. Jadi asesmen sumatifnya apa? Dikondisikan teman-teman atau anak-anak, biasanya saya kalau manggil murid-murid saya guys gitu ya, terutama murid-murid SMP SMA. Jadi teman-teman ini bakalan jadi aktivis lingkungan. Nah, kalian harus bikin kampanye mengenai sampah plastik di berbagai sekolah dasar, di berbagai SD. Jadi ingat kalau audiensnya SD, kata-katanya harus gimana nih ya gitu, untuk meyakinkan komunitas yang lebih luas untuk melakukan aksi positif untuk bumi. Jadi mereka kayak, oh oke, aku nih sebagai aktivis lingkungan, aku harus bikin kampanye, berarti kampanyenya harus seperti apa ya? Lalu bisa ditanya, kampanye yang bagus menurut kamu kayak gimana sih? Yang jelas, yang ada ini, oke kumpulin. Sekarang kalau kita bikin kriterianya A, B, C, ini gimana menurut kalian? Oke, gitu. Nanti skalanya susun bareng-bareng juga. Bisa susun bareng dengan anak, bisa juga kita susun lalu kita tunjukkan ke murid-murid. Dan kita lihat feedbacknya dari murid-murid apa. Jadi, um, ini mungkin contoh singkat saja. Saya nggak mau lama-lama karena pengen lebih banyak ngobrol ditanya jawabnya. Jadi mungkin sampai di situ dulu sharingnya. Terima kasih dan ya semoga sesudah ini bisa ngobrol-ngobrol seru sama Pak Ponco dan Pak Rudi. Sekian Bu Ani. Baik, terima kasih Mbak Putih atas penjelasannya melengkapi dari penjelasan dari Pak Ponce sama Pak Rudi ya, bahwa ada asesmen sumatiknya juga dan ternyata kriterianya juga didiskusikan ya dengan anak-anaknya. Itu di SMP ya, Mbak Putih ya berarti ya, di Ya SMP. pernah, ya pernah saya lakukan di SMP, di SMA, di anak-anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga Hmm, saya pernah iya, melakukannya juga. Heeh. Betul, aku waktu pembelajaran apa ya SBDP itu ada kriteria untuk penampilan tari. Nah, mana yang dinilai mereka yang bisa kasih masukan kelas 5 udah bisa, Iya, kelas 5. kelas Iya. 5 udah bisa. Kelas Eh, 4 udah bisa Bu Ani diajak ngobrol gitu. Mm-mm. benar-benar. Oke, baik kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya, Bapak dan Ibu. Silakan yang mau bertanya nanti mungkin akan di-highlight dimasukkan ke slide. Ada dua pertanyaan nih, Bapak dan Ibu narasumber. Apakah atau bagaimana dari Ibu Hernawati, bagaimana memastikan bahwa rubrik penilaian yang telah ditetapkan mencerminkan standar yang tepat dan sesuai dengan kurikulum atau program pembelajaran? Pertanyaan yang pertama, kemudian yang kedua dari Ibu Dini, pada penyusunan indikator KKTP, pendidik bebas menentukan kompetensi apa yang hendak diukur. Lalu apa saja nih batasan indikator rubrik yang baik? Mungkin dari Pak Rudi atau Pak Ponco, Mbak Putih, silakan untuk menjawab. Oke, mau siapa dulu?
Mbak Putih dulu ya, silakan Bu Putih. Mungkin memastikan rubrik penilaian yang telah ditetapkan mencerminkan standar yang tepat gitu ya. Sebenarnya sih kalau kita kalau dari pengalaman aku sih Bu Hernawati, kalau misalnya kita merancang sebuah rubrik itu memang berangkat dari tujuan pembelajaran dan tentunya tujuan pembelajaran yang kita miliki, yang kita jalankan di kelas, di sekolah itu kan sudah sesuai dengan kurikulum sekolah gitu ya. Dan memang sudah disusun dari CP-nya, dari TP-nya, dari ATP-nya gitu ya. Pasti sudah mengikuti apa yang memang sudah didesain oleh tim kurikulum dari sekolah Ibu Hernawati. Sehingga rubrik penilaiannya kalau memang mengacu pada tujuan pembelajaran diturunkan menjadi assessment, dari assessment itu diturunkan menjadi kriterianya tuh apa saja sih gitu ya. Keterampilan di dalam assessment ini perlunya apa saja gitu. Jadi kriterianya bisa apa saja. Itu sih biasanya ya itu sudah mencerminkan standar yang tepat sih gitu karena sesuai tujuan pembelajarannya gitu kalau menurut saya sih Bu Ani gitu. Monggo mungkin Pak Ponco dan Pak Rudi. Mau menambahkan mungkin Pak Rudi? Iya, boleh. Mohon izin saya menambahkan berdasar pengalaman. Jadi, saya pernah menemukan begini. eh, Tujuan pembelajaran itu misalnya siswa mampu memecahkan matematika ya, memecahkan masalah yang berkaitan dengan eh, perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tujuan pembelajaran. Tapi soal yang asesmen diberikan, misalnya ambil contoh ini karena tadi dari kekhawatiran Bu Henrawati itu asesmen nggak sesuai, nggak linear dengan tujuannya nih. Asesmen yang dilakukan itu adalah hanya memberikan angka 3 kali 4 sama dengan. Jadi itu tidak menggambarkan bahwa tujuan pembelajaran tadi untuk memecahkan masalah sehari-hari tercapai. Nah, bagaimana dengan ketika kita kaitkan dan rubrik penilaian? Tentu kalau di kami tadi yang saya sampaikan tadi ketika saya sharing tadi itu kami turunkan lagi ada satu yang namanya tujuan asesmen. Jadi tujuan asesmen ini yang mempertajam tujuan pembelajaran tadi untuk memastikan sebenarnya apa sih yang mau kita ukur, apa sih yang mau kita akses dari tujuan pembelajaran ini sehingga tidak bias, sehingga tidak bias. Itu yang kami lakukan di sekolah. Jadi ada muncullah istilah tujuan asesmen walaupun sebenarnya kalau kita cari di literatur yang ada di kementerian itu kan tidak muncul ya istilah tujuan asesmen ya, hanya ada tujuan pembelajaran, kemudian asesmen yang dirancang seperti apa. Kemudian untuk memastikan ini juga inline, maka yang jelas itu ketika merencanakan pembelajaran, maka sudah include dengan merencanakan asesmen. Itu yang perlu kita ingat seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Pak Ponca? Ya, baik. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Bu Putih dan Pak Rudi sudah menjawab ya, Bu Ani ya. Mungkin memang Iya, ketika tadi Pak Rudi sampaikan ya, mungkin juga dengan ketika kita meminta pendapat dari rekan sesama guru itu juga akan bisa membantu kita untuk kan masukan gitu. Kadang memang ketika kita buat itu kita buat gitu, tapi kadang-kadang dari teman kita ada ide yang menarik gitu, itu yang bisa memberikan kita tambahan pandangan tentang Rudi kita seperti itu Bu Ani ya. Memang tidak bisa ya itu balik lagi kita minta pendapat ke teman atau ke rekan atau mungkin ke orang yang mungkin yang lebih mungkin kan di setiap sekolah kan bisa ada tim kurikulumnya, nah mungkin itu bisa kita masukkan ke mereka seperti itu buat. baik Pak Ponca. Jadi sudah terjawab ya Ibu Hernawati? Oke, baik. Untuk yang pertanyaan kedua, pada penyusunan indikator KKTP, pendidik bebas menentukan kompetensi apa yang hendak diukur. Lalu batasan indikator rubriknya yang baik yang seperti apa ya? Ya, mohon izin saya mulai Pak duluan Rudi, nih ya. silahkan Pak Ya, Rudi. kalau terkait indikator KKTP memang benar kita bebas menentukan kompetensi apa yang hendak diukur. Batasannya seperti apa? Kalau dari kami sih lebih pada
ekspektasi kita dari anak-anak dari terhadap tujuan pembelajaran itu apa? Ekspektasi ini yang akan turun menjadi apa sih yang mau kita lihat muncul pada diri anak-anak tadi, pada siswa tadi. Yang muncul apa harus terlihat nih. Nah, itulah menjadi batasan. Nah, batasan ini eh, baiknya berapa? Nah, kembali lagi kepada Bapak Ibu. Pada saat satu kali asesmen tersebut mampu mengamati berapa kriteria. Kalau muluk, eh, misalnya dulu ya, saya ingat K13 dulu kita ada 18 karakter yang harus diinsert dalam satu pembelajaran. Habis guru itu untuk eh, menandai 18 karakter untuk setiap anak. Nah, tentu kita belajar di sini. Dalam proses asesmen itu, kita sebagai guru juga harus mengukur pada saat bersamaan, kita mau mengamati sekian banyak kriteria, mampu nggak kita. Kalau misalnya muluknya itu 7, muluknya 7. Yang idealnya 7. Tapi dari 7 ini, apakah dari kita sebagai guru yang berada di kelas tuh mampu langsung mengamati 7 ini? Atau dari 7 ini ada yang lebih esensial? Yang esensial. Jadi kita menuju pada eh, indikator tadi yang memang esensi terhadap tujuan pembelajaran tadi. Karena asesmen kita ini kan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi. Nah, itu kalau saya seperti itu. Terima kasih, Bu. Mungkin ada Sama-sama Pak tambahan dari Rudi. Pak Ponco dan Iya, Bu Putih juga. baik. Mungkin ada tambahan dari Pak Ponco atau Ibu Putih? Siapa Ya, yang dulu? kalau dari saya memang sama seperti Pak Lut sampaikan, memang kembali lagi tujuan yang kita mulai itu tuh seperti apa. Balik lagi ke situ. Jangan sampai ketika kita membuat rubrik atau indikator itu kita melenceng dari tujuan pembelajaran kita. Kembali lagi yang mau kita lihat itu seperti apa. Kan setiap tujuan atau KKTP kan sudah kita sudah tahu kan apa yang kita mau anak kuasai. Nah, dari situlah kita bisa membuat indikator yang sesuai dengan tujuan tersebut. Kita nggak usah membuat yang jauh kemana-mana, tapi fokus saja dengan tujuan tersebut, indikator apa yang akan kita buat seperti itu. Ini Benar. seperti itu Bu Ani. Baik Pak Ponco, semakin melengkapi Bu Putih, silakan. Setuju sih, karena mungkin yang harus diingat juga, misalnya kita dalam menyusun satu assessment gitu ya, atau assessment walaupun misalnya itu berdasarkan sebuah, kan kalau assessment itu ada task assessment gitu ya, yang mengerjakan tugas, ada juga performance assessment. Biasanya anak ini, kalau performance assessment mesti itu yang bentuknya lebih ke presentasi kah, atau mungkin membuat video kah gitu ya, atau misalnya apa itu gitu. Kalau task assessment mungkin yang membuat esai kah, atau harus tadi mengkonstruksi bangun ruang gitu ya. Jadi ada sebuah tugas yang spesifik gitu. Dari antara dua itu sebenarnya bisa terlihat gitu kan Ibu Bapak, sebenarnya kalau anak berhasil atau profil murid nih yang berhasil melakukan sebuah tugas atau performance assessment tadi, apa saja sih yang mencakup asesmen tersebut gitu. Misalnya kita bisa lihat dari keterampilannya kah gitu. Apakah dia bisa menunjukkan hasil riset yang baik gitu misalnya ya, atau misalnya punya tugas mengkonstruksikan bangun ruang tadi gitu. Apakah terlihat pemikiran gitu. Misalnya terlihat pemikiran dalam konsep bangun ruangnya, atau terlihat efektivitas penggunaan medianya gitu. Jadi pasti kriterianya itu benar-benar kalau kita mengacu pada tujuan pembelajaran dan bentuk asesmennya, dan kita fokus pada keterampilan apa sih yang bisa mendukung anak agar bisa berhasil di asesmen ini. Itu yang kita tuliskan, um, ya pasti itu akan sesuai sih gitu dengan ekspektasi dari asesmen itu sendiri gitu, Bu Ani. Baik, terima kasih Ibu Putih, Pak Ponco, dan Pak Rudi. Jawabannya sangat lengkap ya, Bapak dan Ibu guru semuanya. Intinya pada kata esensial tadi ya. Jadi setiap sekolah mungkin berbeda indikator dari satu tujuan. Misalkan untuk mengakses sebuah pemahaman terhadap bangun ruang saja. Mungkin di sekolah yang kira-kira masih perlu pemahaman lebih dalam, dia tidak terlalu banyak indikator yang dipakai. Tapi kalau yang sudah lebih complicated, lebih tinggi jenjangnya juga lebih banyak yang dibuat indikatornya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada di Slido. Oh ya, dari Ibu Yati Suhendi.
Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah penyusunan rubrik fase fondasi ini untuk PAUD TK nih kayaknya, fase fondasi sama dengan fase yang lain? Jika harus diberikan penjelasan untuk kriteria rubrik tersebut, apakah harus dijelaskan kepada orang tua? Mohon penjelasannya. Mungkin Bu Putih bisa membantu? Oke, mungkin ini tentunya kalau kita menyusun rubrik gitu ya, Bu Ani, pasti kita juga melihat ya, ini tuh untuk level berapa sih gitu ya, murid-muridnya untuk apa. Pastinya tentunya kita juga memahami dalam menyusun rubrik untuk PAUD, untuk TK, tentunya tidak serumit em, atau kriterianya pun mungkin tidak Kompleks sebanyak atau gitu ya. ya. Tidak sekompleks pelajaran atau mungkin untuk level SD, SMP, SMA gitu. Karena biasanya kan dari PAUD TK itu berkisarnya juga tentang keterampilan dasar gitu ya, life skills gitu kan biasanya kalau di PAUD, di TK gitu. Jadi em, biasanya rubriknya ini dalam bentuk yang cukup sederhana, benar-benar fokus pada tugasnya, lalu dia bisa skalanya juga tidak banyak, mungkin biasanya hanya cukup tiga atau sebenarnya kalau dulu di sekolah kebetulan saya sebelum bekerja di Edu kita saya di sekolah Cikal. Kalau di PAUD dan di TK itu di sekolah Cikal kita tidak selalu menggunakan rubrik untuk PAUD dan TK, tapi kita bisa menggunakan hal lain yang salah satu media assessment contohnya checklist, observation checklist, contohnya anekdotal gitu, catatan anekdotal. Kalaupun menggunakan rubrik sangat sederhana dan memang fokus pada tugas-tugas task gitu, task anak-anak itu ngapain sih? Dan biasanya rubrik ini memang kita jelaskan ke orang tua ketika mungkin ada waktunya bisa apa ya konferensi sama orang tua gitu ya, pertemuan sama orang tua kita bisa jelaskan tapi uh, tidak harus selalu perlu untuk melibatkan orang tua dalam penyusunan rubrik gitu. Karena dalam PAUD TK ini skopnya cukup simpel gitu sih sebenarnya untuk rubrik. Mungkin itu dari saya Bu Ani dari pengalaman um, pernah kebetulan saya juga pernah mengajar TK. Oh, pernah di TK sih kalau. Pernah Bu, Iya, jadi iya, kayak iya. naik kelas, Heeh. ngajar TK dulu, terus ngajar kelas 3 4 5 6 terus sampai 12. Ah, wah, keren sekali. Saya ingat waktu itu kalau di Cikal pernah masuk ke sekolahnya itu ada memang diberikannya untuk kelas PAUD itu bukan rubrik setahu saya ya, tapi Ya, berupa checklist. Kebanyakan checklist, kemudian anekdota, catatan tentang anak. Jadi tidak melibatkan orang tua. Iya, betul sekali. ya. Ingat sama-sama. Terus Pak Poca atau Pak Rudi mau menambahkan barangkali? Mohon Pak Rudi. izin saya menambahkan karena ini Siap. kebetulan kalau di sekolah saya itu dari playgroup TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi komplit dan kami Wah, komunikasinya komplit tidak putus ya. gitu. Jadi sedikit berbagi cerita, memang kalau untuk di PAUD itu ketika menggunakan rubrik itu sangat sederhana. Misalnya hanya sebatas eh, nomor checklist itu juga termasuk rubrik ya kalau setahu saya. Nomor checklist itu termasuk rubrik kan kita perlu menyusun kriterianya apa. Nah, kalau yang tadi saya tampilkan itu mungkin bisa kita kategorikan sebagai rubrik yang udah terinci detail. Nah, tadi memang balik lagi kompleksitasnya jangan disamakan. Kalau kompleksitasnya disamakan ya gimana kita membuat sekompleks itu untuk di jenjang PAUD ya. Jadi misalnya mungkin eh, m- kita mau mengukur kemampuan motorik. Nah, motoriknya mungkin lompatnya gimana? Mampu melompat dengan baik, melompat dan mendarat dengan baik. Dia melompat tapi mendaratnya masih kurang baik. Berarti itu kan juga sudah masuk di rubrik yang sederhana. Itu sudah mengukur kemampuan melompat dan mendarat ya. Apa kriteria dan levelnya itu kita buat yang lebih sederhana. Nah, lembar checklist juga salah satu yang sering digunakan di PAUD karena itu untuk pengamatan dan kalau di luar rubrik biasanya lembar observasi sudah pasti. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin sedikit eh, pengamatan yang pernah saya dapatkan langsung karena ketika berinteraksi dengan anak-anak di TK kami.
Seperti itu. Iya. Terima Terima kasih. kasih Pak Rudi. Pak Ponco, ada tambahan? Oh, Kalau dari saya sih enggak sih Bu Ani ya, karena kan memang tadi Bu Putih sama Pak Rudi kan memang lebih banyak berinteraksi dengan TK. Kalau saya kan memang TK menjadi, ya. tapi saya tidak ada tambahan apa-apa. Baik, terima kasih Pak Ponco. Betul, Pak Ponco di SMA terus ya Pak Ponco. Baik, kita Iya. mungkin sudah akan pertanyaan lagi ada. Oke, baik. Sekarang kita pertanyaannya via langsung yang raise hand ya. Bapak dan Ibu, kita pilih ada yang sudah raise hand. Ibu Sudar, Pak, ya Ibu Robiatul, udah buka kamera Ibu Robiatul. Ibu Robiatul dari SMPN 2 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh, kasih Ibu. Bu Silakan. Ani dan para pemateri yang akan saya tanyakan kaitannya dengan penilaian yang pembelajaran berdiferensiasi. Ini bagaimana cara membreakdown rubrik dari CP ke kriterianya. Mungkin mohon bisa disampaikan untuk khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Itu terima kasih Bu Ani. Itu Sama-sama, saja yang saya Bu tanyakan. Robiatul. Iya, pertanyaannya membreakdown CP menuju ke rubrik atau indikator nih. Bu Putih barangkali bisa menyampaikan. Waduh, pertanyaannya luar biasa nih, Ibu Robiatul. Breakdown CP ke rubrik untuk di. Ini kayaknya perlu satu sesi lagi nih. Iya, ya, kayaknya perlu satu sesi khusus gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan diferensiasi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau diferensiasi itu mungkin ini ya, saya juga suka dapat banyak pertanyaan gitu. Misalnya kayak kalau kita memberikan ruang untuk anak-anak, misalnya diferensiasinya kan, diferensiasi itu ada 3 macam ya, bisa diferensiasi konten, proses, atau produk gitu kan ya, Ibu Robiatul. Dalam sebuah pembelajaran, kita mendiferensiasikan kontennya, tentunya itu tidak akan ada masalah dan tidak harus terrefleksikan di rubrik gitu. Karena kan sebenarnya kontennya itu bisa macam-macam gitu. Mungkin saja dalam artian konten ini misalnya anak yang mungkin dia stimulasi atau bisa belajar menyimak lebih cepat dengan dengan komik, dengan baca buku gitu. Dan ada anak yang mungkin harus belajarnya tuh dengan video gitu. Jadi kontennya yang berbeda itu tentunya tidak akan ada pengaruh di rubrik gitu. Lalu kalau diferensiasi berdasarkan proses belajarnya itu juga tentunya proses belajar kan pasti terjadi gitu ya sebelum kita assessment. Nah, di situ bisa diferensiasi, tentunya itu tidak apa-apa juga. Nah, yang suka menjadi banyak pertanyaan kalau kita memberikan diferensiasi produk. Jadi misalnya sebuah assessment kayak tadi ya, anak gitu misalnya, mungkin contohnya tadi Pak Ponco gitu, yang anak-anak harus bisa menggunakan satu istilah gitu kan, tapi terserah mau produknya apa, kamu mau bermain peran, kamu mau bikin video, kamu mau ceritanya bermain peran belanja-belanjaan gitu, atau kamu mau bikin satu vlog gitu ya, ceritanya lagi kemana terus belanja beneran gitu. Itu kan sebenarnya produknya macam-macam ya. Bagaimana kita merefleksikan itu ke dalam sebuah rubrik. Sebenarnya kita tidak perlu memberikan batasan karena dalam kita menilai di rubrik itu yang kita nilai sebenarnya keterampilannya, kompetensinya gitu, bukan produknya. Jadi kalau kita diferensiasi secara produk, kita tidak harus memasukkan kalau anak yang ngerjain esai nanti gimana ya bedainnya dengan anak yang mengerjakan bikin presentasi gitu ya misalnya gitu. Tapi sebenarnya di dalam esai atau di dalam presentasi pasti kan ada kesamaan yang kita lihat, yaitu apakah dia terlihat idenya. Jadi itu yang menjadi kriteria. Apakah um, dapat terlihat dengan jelas ekspresi idenya misalnya gitu ya di assessmentnya. Lalu apakah menggunakan misalnya data yang valid gitu. Kan itu bisa terlihat apakah itu di esai
apakah itu di video, apakah itu tulisan di blog gitu. Jadi produknya macam-macam tapi kompetensinya, kriterianya universal yang bisa kita lihat di berbagai macam produk gitu. Jadi mungkin itu sedikit. Kalau lebih panjang lagi, aduh semoga cukup menjawab Bu untuk diferensiasinya, karena memang diferensiasi ini satu hal yang besar lagi ya gitu sebenarnya. Mungkin segitu dulu Ya, Bu Ani. ya, terima kasih. Cukup mencerahkan ya, Bu Robiatul. Mudah-mudahan ya, kalau dibahas satu webinar lagi, Bu, untuk diferensiasi. Iya. Baik, lanjut ya. Pada penanya berikutnya, Ibu Alfia. Silakan, Ibu Alfia. Oke, Ibu Alfia. Kita beralih ke Ibu Cici Bandung. Cici Bandung, silakan. Mungkin bisa open mic dan open kamera. Ini raise hand banyak. Baik, kita pindah ke Ibu Niluh Dewi Febrianti. Ibu Niluh atau Ibu Ratna Dewi. Oke, baik yang sudah open kamera Ibu Ratna Dewi. Ratnawati, Ratnawati. Silakan Ibu Ratnawati. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, ini untuk KKTP ya, apakah ada batasan nilai minimum atau maksimumnya? Karena kalau di rapot gitu Bu ya, rapot yang dibagikan ke anak per semester tuh bukan ada nilai itu. Kalau di rubrik kan deskripsinya aja, tapi yang dibutuhkan yang diinput kan nilainya tuh Bu, ada batasan apa enggak? Terus nanti kalau ada pertanyaan lagi, pertanyaan kedua, kalau misalkan satu topik ya, Bu, ya, topik itu ada dua tujuan pembelajaran ya. Yang satunya mengarah ke keterampilan, satunya mengarah ke pengetahuan penilaiannya. Itu beda kriteria nggak apa-apa tuh. Misalkan di pengetahuan kriterianya memakai dengan interval nilai gitu ya. Kalau di keterampilannya dengan rubrik seperti itu. Baik, Kriteria Bu, Bu Ratna, iya. Bisa dijawab mungkin oleh Pak Rudi atau Pak Ponce? Tadi beda topik ya. Saya boleh coba ya, Ada dua Ibu. topik. Boleh Pak Rudi, silahkan. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama, eh, ini sudah masuk ke pengolahan untuk nilainya. Nah, Iya, tentu ini untuk pengolahan nilai, mohon izin Ibu, ini siap, saya mau siap. buat penasaran dulu nih. Kita akan ada seri webinar berikutnya yang khusus membahas bagaimana rubrik ini dikaitkan dengan pengolahan nilai nantinya. Jadi, Oke, kalau kita di sini kita baik. bahas bagaimana kita asesmen dan rubrik dulu nih kayaknya. Nah, kemudian terkait pertanyaan kedua, itu tujuan pembelajaran berbeda, tentu ketika melakukan asesmen, Ibu sudah merancang nih kalau yang saya mau mengukur pengetahuan, saya mau gunakan model apa. Kemudian kalau untuk keterampilan saya mau gunakan rubrik. Ini nggak masalah karena kan tujuannya berbeda, tujuan pembelajaran beda. Bukan berarti dalam satu topik, misalnya kan kalau kita di kurikulum Merdeka ini kan di CP itu ada kompetensi dan ada konten. Jadi misalnya kita menyampaikan pembelajaran berdasar konten. Berarti kompetensinya mungkin ada beberapa nih yang ikut nih. Jadilah dia beberapa TP di situ kan. Jadi beberapa TP, nah bukan berarti semua TP ini harus kalau satu rubrik semuanya rubrik. Enggak. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari asesmen yang kita mau lakukan. Apa sih yang kita inginkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Apa yang kita harapkan dari dimunculkan dari peserta didik kita? Jadi kembali lagi, TP tadi esensinya apa, kita rancang pembelajaran, berarti kita rancang asesmennya. Sekali lagi, asesmen itu bukan berarti satu topik, asesmennya harus sama semua. Kalau kami di sekolah beraneka ragam, walaupun kontennya satu, tapi asesmennya itu ada yang mungkin hanya soal isian singkat, ada yang model presentasi, ada yang model rubrik. Nah, seperti itu, Bu. Mudah-mudahan terjawab ya. Terima Baik, kasih. mudah-mudahan terjawab ya Bu Ratna Dewi. Jelas ya. Nanti untuk yang pertanyaan pertama, ternyata ada next webinar series berikutnya. Ini webinar seri yang pertama. Baik-baik. Terima kasih Pak Rudi. Ada lagi dari Bu Putih atau Pak Ponco? Cukup.
Hmm, Saya ke penanya berikutnya ya. Tadi ada penanya Pak siapa ya tadi? mung- Oke. Tadi pertanyaan keduanya, Oh, eh, pertanyaan keduanya tentang itu apa tadi? Kalau topiknya satunya keterampilan atau pengetahuan dan keterampilan, apakah harus semuanya penilaiannya harus berupa rubrik atau harus tergantung tadi ya dari Pak Rudi dan disesuaikan dengan tujuannya. Mungkin benar-benar. ditambahkan Bu Putih, silakan. Iya sih mungkin serupa dengan Pak Rudi nih Bu Ani. Jadi em, kan media atau tools atau alat untuk assessment itu sebenarnya tidak hanya rubrik gitu ya. Jadi mungkin itu dilengkapi, rubrik itu salah satunya, namun masih ada beberapa media lainnya seperti checklist kah, atau anecdotal record kah, atau mungkin skala penilaian, dan rubrik juga ada banyak macamnya, holistic rubrik, analitik, scoring rubrik gitu ya. Jadi macam-macam gitu. Jadi mungkin kita tidak harus selalu terpaku di rubrik karena pasti ada macam-macam assessment. Setiap pertemuan kita dengan murid sebenarnya bisa dikatakan itu sebagai assessment formatif. Terlepas kita mencatat sebuah nilai atau tidak gitu. Tapi sebenarnya itu kalau kita mengobservasi itu sebenarnya sudah jadi bagian dari asesmen formatif yang kita bisa tulis observasinya menjadi sebuah catatan dan catatan itu bisa membantu kita dalam memberikan penilaian kepada murid gitu. Jadi itu sudah termasuk asesmen. Dan mungkin gimana kaitannya itu dengan nilai nantinya karena mungkin di rubrik kan tidak ada skor, ada webinar berikutnya karena memang ada rangkaiannya gitu ya. Jadi mungkin dari asesmen-asesmen formatif ditambah dengan hasil dari rubrik itu ada step selanjutnya yang ada konversinya dan itu tergantung satuan pendidikannya juga gitu kan sebenarnya. Jadi mungkin benar tadi webinar selanjutnya deh kayaknya itu biar lebih dalam membahasnya gitu Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Putih. Ada yang mau bertanya lagi nih Bu Niluh Dewi Febrianti udah buka kamera ya? Silakan Ibu, Hmm, dibuka mic-nya. Ya. Oke, maaf sebelumnya. Selamat malam. Eh, saya mau nanya tentang sebelumnya dari penjelasannya Pak Rudi itu tentang asesmen. Jujur saya masih agak bingung gimana cara menyusun asesmen ini. Tapi setelah dari penjelasannya Pak Rudi saya ambil sedikit. Berarti kalau membuat asesmen itu apa sih yang ekspektasinya kita sebagai guru ya eh, kita buatnya. Misalnya kan kayak ada guru matematika dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, di setiap semester itu kan ada minimal 3 materi, 3 topik ya di setiap semesternya itu. Kadang saya bingung, apakah setiap topiknya itu harus di asesmen rubik apa pakai mana gitu. Nah, itu sudah dibahas juga sama Pak Rudinya tadi. Terima kasih. Tapi yang saya masih bingungnya tadi dari penjelasan Pak Ponconya itu kan ada apa namanya asesmen formatif dan sumatif. Nah, itu dari asesmen formatif itu kan yang saya tahu ya, ini yang saya tahu aja. Formatif itu setiap topik ya. Jadi kalau kalau misalnya asesmen sumatifnya itu di akhir semester itu yang saya baru mengerti gitu. Eh, Kira-kira untuk sumatifnya itu berarti kan maaf kalau salah ini itu di akhir semester itu kita bisa ngambilnya dari satu topik di satu semester itu apa dari asesmen formatifnya itu kita rangkum kita jadikan satu di asesmen sumatif itu yang masih saya bingungkan gimana caranya kalau jujur di sekolah saya tuh masih apa namanya masih agak eh, dulu gitu. Jadi hanya pakai tulisan tangan, hanya pakai soal-soal aja gitu. Jadi belum ada perkembangan sedikit pun tentang asesmen. Jadi saya masih bingung, makanya saya ikut webinar ini gitu. Terima kasih, maaf penjelasan saya agak membingungkan. Nih. Baik, Bu Nilu, iya ya mulai ditangkap nih Pak Ponco nih dan Pak Rudi mungkin ya. Jadi beliau masih asesmennya masih berupa soal-soal tes. Nah, bagaimana ini dengan topik yang banyak ini? Apa bisa diberikan contoh apa ya asesmennya seperti apa untuk rubrik ini? Mungkin Pak Ponco bisa Ya, bantu untuk memberikan penjelasan. baik Bu Ani. Bu Nilu ya, Nilu Dewi. Oke, jadi yang saya tangkap Bu Nilu itu masih bingung kapan kita melakukan asesmen formatif
dan kapan kita melakukan asesmen sumatif. Jadi sebenarnya begini Bu, ketika Ibu mengajar, itu kan Ibu di kurikulum mereka ada CP ya Bu, ada CP nanti Ibu contoh menjadi TP-TP atau tujuan pembelajaran. Nah, betulnya dari setiap TP itu atau mungkin setiap topik ya, setiap topik kamu Ibu sampaikan itu harus ada asesmen sumatifnya Bu. Jadi eh, contoh misalnya TP1. Nah, itu harus ada asesmen sumatifnya karena kan Ibu pengen melihat sejauh mana anak untuk memahami topik satu tersebut gitu. Nah, dan itu topik gua ada lagi ya asesmen sumatifnya seperti itu. Nah, di antara di awal Ibu mengajar masuk ke topik sampai ke asesmen sumatif, di akhir topik, nah itu adalah ada asesmen formatif yang untuk melihat perkembangan siswa. Jadi ketika dari awal materi sampai akhir materi itu Ibu adakan asesmen formatif untuk melihat perkembangan siswa dalam menguasai materi tersebut gitu. Nanti dari asesmen formatif itulah Ibu bisa melihat kira-kira di asesmen sumatif ini anak sudah bisa belum untuk mengikuti asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif itu adalah bantuan bagi siswa dan bagi ibu sendiri untuk mempersiapkan anak menuju ke asesmen sumatif. Kira-kira seperti itu, Bu. Jadi, kalau menurut saya seharusnya ibu itu ketika setiap topik itu ada asesmen sumatifnya, kira-kira seperti itu. Karena kan setiap topik kan berbeda tuh, Bu ya. Di topik satu ada asesmen sumatif, ibu bisa melihat, oh ternyata di topik satu ini sekian anak nih yang sudah menguasai. Di topik dua sekian anak yang sudah menguasai. Kira-kira seperti itu sih Bu. Dan saya Bu Ani itu. Baik, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya dari kebingungan Bu Nilo ya. Oke, kita Boleh saya lanjut. nambah Masih ada. sedikit, Ibu? Iya, boleh Dikit Pak Rudi, aja saya nambah. silahkan. Jadi Iya, kalau seperti yang kalau saya mungkin menyorotnya dari tadi karena Bu Nilo ini guru matematika ya. Guru matematika itu biasanya bingung topiknya itu satu semester hanya tiga, tapi TP-nya bisa 20-an. Biasanya begitu, TP-nya bisa banyak. Jadi satu 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 semester itu bisa 20-an TP. Nah, terkait yang tadi Pak Ponco katakan, iya, per TP itu memang idealnya kita ada sumatif. Formatif itu bukan untuk pengambilan nilai, sumatif ini yang kita ambil nilai untuk pengolahan ke nilai raport. Tapi kalau di matematika bisa saja beberapa TP itu digabung jadi satu kali sumatif, tidak masalah juga. Karena mungkin dia punya korelasi, keterhubungan TP1, TP2, TP3. TP3 ini mencerminkan TP1 dan TP2 tadi. Jadi tinggal disumatifkan di situ, itu bisa juga. Kalau di matematika ya, kalau yang lain kita harus lihat dulu keterhubungan antar TP-nya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. baik. Mudah-mudahan Terima tidak kasih. membingungkan. Banget. Memang ini perlu dari dirunut dari awalnya. Nanti kembali lagi ke CPATP gitu. Kemudian kembali lagi ke formatif. Itu sudah beda mungkin untuk webinar berikutnya atau Iya, webinar beda-beda sebelum-sebelumnya. seri Iya, gitu. iya benar. Karena kita pembelajarannya di kurikulum Merdeka memang berurutan, ada strukturnya. Jadi kita udah sampai di kolom atau di kolom atau di topik KKTP. Jadi kita batasi memang KKTP itu lanjutannya nanti bagaimana dia mengkonvert ke bentuk angka seperti itu ya. Kalau kembali lagi ke asesmen berarti ada lagi webinar asesmen sumatif formatif. Baik, terima kasih. Mungkin waktunya sudah selesai. Kita berikan applause dengan reaction boleh kepada ketiga narasumber hebat kita yang teman berbagi untuk Bapak Ibu guru semua. Oke, baiklah. Nanti mungkin pertanyaannya bisa disimpan lagi untuk next pertemuan ya, Bapak dan Ibu. Sebelumnya, sekarang Bapak dan Ibu penguatan dari teman belajar. Oke, baik. Untuk yang terakhir, closing statement ya dari Bapak dan Ibu narasumber. Mulai dari Pak Rudi, Pak Ponco, kemudian Bu Putih. Silakan. Oke, baik. Untuk closing statement, saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman belajar semua bahwa eh, untuk penyusunan rubrik ini jangan selalu berpikir sesuatu itu menjadi rumit, tapi mulai dari hal yang sederhana, hal yang pasti teramati, dan hal yang memang terukur dalam penyusunan rubrik. Dan jika demikian, maka rubrik yang kita susun itu boleh dipastikan itu valid dan bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut, Pak Ponco. Kalau dari saya untuk
closing statement ya pada Bapak Ibu semua rekan-rekan jangan ragu untuk terus belajar, untuk terus mengikuti webinar seperti ini karena memang di webinar seperti ini kita benar dapat ilmu Bapak Ibu ya. Jadi memang jangan satu lagi jangan cepat berpuas diri. Kira-kira seperti Bapak Ibu. Rajin-rajinlah ikuti webinar, pembelajaran seperti itu. Itu aja sih dari saya, Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Ponco. Ibu Putih? Halo, Bu Putih. Ya, Oke. oke. Sorry kan tadi agak ke disconnect gitu ya. Oke, mungkin ini sih ya penguatan juga kayaknya dari Pak Rudi, Pak Ponco kan juga udah bilang mungkin memang untuk memahami rubrik itu apa ya, bukan seperti kayak masak mie instan gitu ya teman-teman. Jadi memang perlu waktu tentunya dari satu webinar ini bukan berarti besok kita langsung bisa membuat rubrik gitu dan nggak apa-apa gitu karena memang proses untuk memahami ini, mencoba berlatih, uh, ada salahnya nggak apa-apa itu tandanya kita juga belajar gitu sama kayak anak-anak gitu kan sama kayak murid-murid kita mereka salah kita mengencourage mereka untuk nggak apa-apa loh salah artinya kamu belajar sama juga kayak kita gitu jadi terus belajar aja terus berbagi mungkin um, sebisa mungkin mengikuti seperti ini dan banyak-banyak ngobrol juga dengan teman-teman guru di sekolah atau di sesama komunitas guru gitu. Baik. Sekian Bu Ani. Oke, terima kasih Mbak Putih semuanya. Baik, kemudian kita juga perlu refleksi di akhir webinar ini. Silakan Bapak Ibu guru hebat untuk mengisi daftar hadir dan umpan baliknya di yang tertera di layar. Seperti ini. Nanti ada di kolom chat juga ya akan disampaikan oleh tim. Baik, mungkin untuk yang terakhir dari saya ada tambahan sedikit bahwa kalau kita mau belajar lebih dalam lagi dan secara mandiri kita bisa gunakan kok platform Merdeka Mengajar karena di situ syarat dari webinar ini kan sudah mengikuti satu modul dari topik KKTP. Nah, di situ sebenarnya kita sudah punya wawasan nih untuk bisa masuk ke ranah yang lebih dalam lagi. Seperti itu mungkin ya tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatian dan konsentrasinya sampai di akhir webinar kali ini. Buat Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan kita tutup kegiatan ini. Mungkin ada satu apa ya pantun dari saya, boleh nggak ya? Boleh nggak saya berpantun? Oke, Boleh, Boleh boleh. dong, Bu. Per- ya pergi ke toko membeli dasi, Cakep, Up. Pul- pulangnya beli tahu kupat. cakep. Mohon pamit dari webinar ini, semoga bisa memberi manfaat. Ye, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh, semua. sahabat dan teman belajar semua. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama Lanjut Bapak season Ibu. 2 kasih. Malam. Malam. Terima kasih Pak Ponco, Terima Pak kasih, Rudi, Bu. Selamat semuanya. malam. Terima kasih. Pak Ponco, Pak Rudi, terima kasih. Bu Putih. Izin, Les. Selamat